Halo semuanya, gue udah lama banget nih nggak bikin video di YouTube, dan berhubung sekarang tuh market crypto tuh lagi bagus banget, jadi gue pengen sharing ke kalian semua satu ilmu yang bakal ngebantu banget ya, khususnya bagi teman-teman yang suka trading crypto, yang sudah lama mungkin trading crypto, atau mungkin yang baru mau belajar. Nah ini ilmunya nih sebenarnya nggak banyak, gue perhatiin sih nggak banyak diketahui ataupun dipakai ya, bahkan oleh para trader-trader kripto yang udah berpengalaman sekalipun. Jadi makanya gue merasa perlu banget buat sharing ke kalian semua soal ilmu ini. Dan ilmu ini tuh sebenarnya berhubungan sama, ini gue share screen, berhubungan sama kegiatan di on-chain. Apa artinya? Nah, karena sistem blockchain dari kripto itu transparan ya guys. Jadi kita tuh bisa benar-benar ngeliat gitu. Khususnya para pemain gede ya, atau cukong atau whales. Ini mereka sebenarnya lagi pada ngapain gitu. Apakah mereka lagi nge-hold kripto mereka? Apakah mereka lagi beli kripto mereka di exchanger? Atau mereka tuh justru malah lagi mindahin kripto mereka dari wallet mereka ke exchanger, yang artinya tuh mereka lagi pengen jual gitu. Nah, eh, kita tuh perlu analisa dan perlu ketahui ini whales dan cukong ini lagi pada ngapain. Karena dalam trading crypto tuh kita harus ngikutin irama mereka. Karena mereka tuh pasti akan beli di harga paling murah, terus ngejual di harga paling tinggi. Jadi metode trading yang paling profitable itu adalah memang kita harus seirama gitu dengan para whales ini. Nah, uh, ini website ini kalian bisa lihat di cryptoquant.com. Di sini kita bisa lihat nih chart-chart yang berhubungan dengan analisa atau metrik yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan di dalam blockchain. Nah, ini di CryptoQuant ini nge-track uh, kegiatan on-chain untuk BTC, untuk Bitcoin, untuk Ethereum, untuk beberapa stablecoin, juga untuk beberapa altcoins ya, terutama untuk top altcoins. Nah, contoh dari charts on-chain di CryptoQuant ini adalah nih, misalnya kita bisa lihat nih, rasio BTC dengan stablecoins di exchanger sekarang tuh gimana. Ini mereka ngambil data ini dari beberapa exchanger terbesar. Nah, kita lihat di sini rasionya nih. Ini yang garis hitam ini nih, itu harganya BTC. Terus yang garis merah ini rasio perbandingan dari stok BTC di exchanger dibagi stok stablecoin-nya. Which means ini kenapa garis merahnya ini nurun ini. Jadi harga BTC naik, tapi kok garis merahnya malah nurun nih. Itu berarti rasio perbandingan uh, antara BTC dengan stablecoin itu nurun juga. Nah, kenapa? Karena memang stok BTC itu sekarang lagi kering gitu istilahnya guys. Lagi sepi di exchanger. Apa artinya? Berarti para cukong ini mereka lagi nge-hold BTC-nya. Mereka nggak nge-keep BTC-nya di exchanger, tapi justru beli di exchanger terus pindahin ke wallet mereka. Otomatis otomatis stok stablecoin di exchanger justru malah tinggi, lagi tinggi sekarang. Apa artinya? Berarti banyak orang yang lagi pengen beli kripto sekarang di exchanger. Makanya deposit di stablecoin di exchanger tuh sekarang lagi tinggi banget naik. Tapi justru stok BTC-nya malah turun. Nah, ini berarti para cukong nih mereka lagi nge-hold BTC mereka di wallet mereka, nggak di exchanger. Dan apa artinya ini? Berarti memang kemungkinan harga tuh ya masih akan naik terus. Berhubung stok stablecoin di exchanger tuh tinggi, tapi stok BTC-nya malah kering gitu di exchanger ya. Nah,
Ini di on-chain analysis ini banyak banget datanya ya. Ini sampai holdingsnya punya Grayscale aja ini bisa kita track nih. Dan kelihatan bahwa Grayscale tuh by the way salah satu institusi institusi yang terbesar yang menghandle investasi dalam kripto ya. Nih, jadi seiring dengan kenaikan harga BTC, jumlah holding BTC-nya Grayscale juga naik terus gitu. Nah, ada satu lagi nih metrik kesukaan gue untuk analisis on-chain ya, yaitu ini nih, namanya nih Bitcoin Dormancy Flow. Nah, ini metrik ini nih menandakan bahwa kalau dorman ini harga BTC nih yang garis hitam ya. Sementara yang garis kuning ini metrik dormansinya. Nah, apa artinya ini? Ini dormancy ini menandakan seberapa dormant tuh artinya berapa banyak pergerakan BTC dari satu wallet ke wallet lain. Gitu. Jadi metrik ini berdasarkan seberapa tingginya movement atau pergerakan atau transaksi BTC dari satu wallet ke wallet lainnya. Gitu. Nah, ini kelihatan di sini di saat rate dormancy-nya ini yang garis kuning ya. Di saat rate dormancy-nya ini tinggi, disitulah memang banyak BTC yang bergerak. Jadi ini para cukong-cukong udah nggak nge-hold BTC-nya lagi nih di saat dormancy-nya ini tinggi. Ya otomatis mereka pasti ngejual. Nah, kita bisa ngeliat nih di setiap puncak dari bull market harga BTC ya, itu dormancy rate-nya juga tinggi nih. Nah, ini garis yang di tengah ini garis batas yang menandakan bahwa dormancy rate itu tinggi apa enggak. Nah, di setiap puncak satu bull market nih, ini bull market pertama nih tahun 2011 nih, puncaknya nih di Juni 2011. Nah, ini dormansinya tinggi nih. Berarti banyak BTC yang gerak gitu ya dari satu wallet ke wallet lainnya. Ini wallet ini bisa ke wallet user lain atau bisa juga ke wallet exchanger guys. Jadi which means ini cukong-cukong nih pada ngejual gitu BTC-nya. Terus dari 2011 ke 2013 kita bear market nih sini, terus kita mau nyampe ke puncak bull market lagi di 2013 April. Sekali lagi di harga tertinggi ini, harga puncak ini nih, sini juga nih 2013 ini dormancy rate ini tinggi. Nah ini sebaliknya di saat dormancy rate itu rendah guys, itu berarti tuh whales tuh lagi pada ngehold ya. Nah di saat mereka dormancy rate ini rendah, di situ juga kita nyampe ke harga harga terendah BTC ya. Nah ini adalah kesempatan terbaik untuk beli nih di saat dormancy rate ini mencapai ini nih kotak biru ini nih, kesempatan terbaik buat beli. Nah sekarang kita posisinya di mana nih guys? 2021. Nah ini garis dormancy sebenarnya belum ngelewatin garis batas ini nih yang menandakan bahwa dormancy rate sudah tinggi. Nah, apa artinya ini? Menurut gue sih berdasarkan analisa dormancy ini, terus yang sebelumnya yang gue share di sini juga, ini harga BTC itu masih bakal naik karena cukong-cukong ini masih pada ngehold. Nah, ini analisa on-chain seperti ini guys. Ini tuh ngebantu kalian itu justru melengkapi analisa teknikal kalian. Jadi dalam kripto itu akan jauh lebih optimal, itu optimal banget kalau misalnya kita mengkombinasikan, kita memadukan analisa teknikal kita dengan analisa on-chain kita. Karena dalam trading kripto itu bedanya sama trading saham guys. Ada analisa on-chain ini.
Karena sistem blockchain yang transparan itu kita bisa ngelihat nih, ini pemain-pemain gede nih lagi pada ngapain? Mereka lagi pada ngejual kah atau mereka lagi pada ngebeli kah? Nah, itu kita bisa analisa dari metric on chain ini. Dan ini justru akan melengkapi analisa teknikal kita. Istilahnya membuat analisa teknikal kita lebih afdol begitu ya. Nah, ini ada satu metrik lagi nih yang pengen gue share sama kalian nih. By the way, yang tadi yang di dormancy rate ini di glassnode.com, nanti gue tinggalin linknya di caption video ini. Nah, ini di lookintobitcoin.com ini kita bisa ngelihat ini MVRVZ score. Ini juga efektif banget ini untuk kita bisa tahu ya kapan momen terbaik untuk beli ataupun momen terbaik untuk jual BTC kita. Nah, ini sebenarnya mirip banget sama yang dormancy rate tadi nih. Ini ada garis biru nih, ini harga BTC. Terus yang garis merah ini skor MVRVZ ini. Nah, ini artinya apa sih garis merah ini? Nah, garis merah ini nih dia menggunakan analisa blok di dalam blockchain untuk menandakan nih kapan BTC itu harganya itu sangat undervalue atau kapan harga itu justru overvalue. Nah, di saat harga BTC itu undervalued, itu adalah momen terbaik untuk kita beli. Terus kapan dia overvalue, nah itulah kita harus jual. Nah, ini MVRVZ score ini terdiri dari tiga garis ya. Ini ada yang garis biru ini nih, ya ini yang garis biru ini harga BTC dikali berapa jumlah supply BTC saat itu. Ya karena kan setiap sekitar 4 tahun kan kita ada halving ya, yang justru mengurangi jumlah Bitcoin yang bersirkulasi setiap harinya. Setiap harinya betul. Terus yang garis orange, nah yang garis orange ini nih, ini menandakan ini garis orange ini menandakan seberapa banyak pergerakan BTC dari satu wallet ke wallet lainnya, gitu. Jadi semakin apa namanya? Nah, jadi semakin tinggi garis orange itu, nah itu berarti makin banyak itu whales itu yang memobilisasikan BTC mereka atau menggerakkan atau mindahin BTC mereka. Nah, ini kalau yang garis merah tadi itu tuh dia yang menjadi garis median dari garis biru dan garis orange ini. Nah, itu di saat garis merah ini tuh tinggi ya guys ya, nyampe ke kotak pink ini. Nah, itu menandakan bahwa harga Bitcoin saat itu sangat overvalue. Jadi momen itu adalah momen yang pas untuk kita jual ya, garis merah di kotak pink ini. Dan memang bisa setiap kali garis merah ini tuh nyampe ke kotak pink ini, itu tuh cocok banget pas itu juga harga BTC itu mencapai puncaknya gitu di setiap siklus bullish dari setiap bull market nih. Yang pertama 2011 dia hampir nyampe kotak pink ini. Terus yang berikutnya di 2013 dia justru melebihi kotak pink ini. Yang 2017 kemarin juga sama. Yang garis merah ini melebihi kotak pink ini. Nah, sebaliknya di saat garis merah ini ada di kotak biru ini, nah ini tiap kali nyentuh di kotak biru ini itu momen yang pas banget untuk kita beli. Tuh, karena ini sesuai dengan harga dasar BTC. Tuh, ini juga nih. Ini tiap kali garis merah ini nyentuh kotak biru ini, itu tuh nyampe di titik harga dasar di satu siklus market yang bearish.
juga sama nih. Akhir 2018 nih, nyampe kotak biru. Terus pas kemarin pas pengumuman pandemi oleh WHO, ini juga dia nyentuh lagi ke titik biru. Nah, kalau kita lihat dari garis ini sih guys, ini tuh sebenarnya ruang gerak untuk BTC itu masih jauh karena kita belum nyampe ke kotak pink ini. Nah, itu ilmu yang pengen gue share di video kali ini guys, karena nggak cukup dalam trading crypto ini kita analisa teknikal aja, tapi kita benar-benar perlu analisa kegiatan on-chain juga di dalam blockchain. Karena dengan itu kita benar-benar tahu gitu ya, ini cukong-cukong, terus whales itu mereka tuh pada ngapain gitu. Nah, kayaknya sekian dulu untuk video kali ini guys. Nanti gue akan sharing banyak video-video bermanfaat lagi yang bisa ngebantu kita dalam berinvestasi ataupun trading di crypto. Nih khususnya sekarang kan market lagi bagus banget. Oke, jadi happy trading ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya.